Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini aku mau bacain 3 testimoni yang udah masuk ke grup diskusi Riyadoh. Oh ya, buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan gabung, cek di description box. Di situ ada linknya, bisa langsung masuk ke sana. Dan itu gratis ya, jadi nggak ada biaya apapun. Dan ada juga grup curhat, jadi teman-teman boleh curhat apapun di sana. Tapi jangan spam jualan karena akan mengganggu teman-teman yang lain kayak gitu ya. Kita langsung aja untuk testimoni yang pertama. Ini dari Kak Jul 89. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau berbagi cerita hari ini. Kemarin di sini ada kakak yang berbagi cerita tentang baca surat Yasin 3 kali sehabis tahajud karena ingin melunasi hutang. Dan semalam aku coba nih Kak baca Yasin 3 kali sehabis tahajud dan sholawat Jibril 8.000 kali sambil nunggu subuh. Dan setelah subuh lanjut lagi Waqiah dan sholat Jibril lagi sampai jam 6 dapat 2.000 kali. Selanjutnya aku ngerjain pekerjaan rumah ya seperti biasanya ya, kayak duha, 4 rakaat dan baca Al-Mulk. Lanjut lagi sholawat Jibril sampai nunggu zuhur. Setelahnya baca Ar-Rahman, lanjut lagi sholawat Jibril dan Masya Allah. Tepat selesai sholat asar dan sholawat, ada notif masuk Kak dari MBCA. Ternyata ada saldo masuk sebesar 3 juta. Aku nggak tahu itu dari mana. Aku tanya suami tapi beliau nggak transfer uang. Aku langsung nangis sejadi-jadinya karena pertolongan Allah itu nyata dan Allah cepet banget ngejawab. Allah cepat banget ngejawab doaku, aku langsung sujud syukur karena uang buat bayar pajak rumah sudah terkumpul setengahnya dan aku yakin pasti Allah akan ngasih lagi yang setengahnya. Mungkin aku harus bersabar dan harus lebih kencengin lagi nih sholawatannya dan baca amalan Yasin Waqiah dan yang lainnya. Masya Allah, maha baik Allah. Yuk Kak, semuanya yang sedang mengalami kesulitan entah dengan pinjol atau yang lainnya, kita kencengin lagi sholawatannya sama amalannya. Yakin Allah pasti akan ngebantu kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia testimoni dari Kak Jul 89 ya. Ngomongin uang tiba-tiba masuk sendiri atau terisi sendiri di saldo kita ini cukup menarik emang ya. Dan memang banyak banget testimoninya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju kayak gitu. Terserah kalian mau mikirnya seperti apa. Tapi yang jelas memang ada keajaiban yang seperti ini. Tapi aku ingetin ya sama teman-teman yang mungkin tiba-tiba ATM-nya terisi sendiri, langsung berpikir, wah ini keajaiban nih dari Allah kayak gitu ya. Ditunggu dulu, uangnya jangan langsung dipakai. Jadi benar-benar ditunggu, siapa tahu memang ada orang yang salah kirim kayak gitu ya. Kita tunggu 1 atau 2 bulan, atau kita langsung aja nih cek langsung ke tellernya atau ke bank yang bersangkutan, tanya sih. Karena kita mikir, wah ini keajaiban dari Allah, langsung kita pakai. Jangan, siapa tahu itu dari orang yang salah transfer, terus kita pakai uangnya. Jadi endingnya bukan keajaiban, malah kita nyusahin orang kan, dosa juga. Mending dicek dulu, ditanyain, dipastiin benar-benar ini uangnya dari siapa, nama transfernya siapa. Tapi kalau memang ada aneh kayak gitu ya, mungkin kemarin itu ada yang ngasih testimoni, Kak aku dapat transferan, itu nggak tahu orangnya siapa yang transfer, pokoknya nama rekeningnya tuh abjad kayak gitu, A, B, C, W, Y, pokoknya kayak gitulah. Nah itu bisa dicek ulang lagi nih, siapa tahu memang ada kesalahan teknis dari ATM-nya, langsung aja mending ke banknya. Dan kalau seandainya pihak bank sudah bilang memang itu pengirimnya, karena ini kan aneh ya, kita tunggulah 1 bulan atau 2 bulan baru kalau seandainya memang tidak ada yang konfirmasi, berarti itu memang rezeki kakak atau keajaiban dari Allah. Kita nggak pernah tahu. Pokoknya jangan sampai gegabah ya. Testimoni kedua dari Kak Pradiskin Glow Bali 8. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Semoga hari ini dan seterusnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedikit berbagi cerita, hari ini saya mau order barang sama agen distributor nih, karena barang jualan saya sudah nipis. Saya order via WA akan tapi belum direspon sama adminnya, mungkin lagi sibuk ya.
Saya juga DM sama ownernya supaya buka WA, tapi tetap aja belum direspon. Kurang sabar saya orangnya. Kok tiba-tiba saya tuh deg-degan sambil saya beristighfar, baru saja istighfar dan gak lama bunyi WA. Alhamdulillah. Ada orderan masuk. Masya Allah, rasanya plong aja gitu teman-teman. Dan saya pribadi selalu ngikutin afirmasi apa yang ada di IG Kak Ovi. Masya Allah. Ternyata sungguh ya, benar-benar terjadi. Setiap uang yang saya keluarkan untuk hal apapun itu, saya selalu berdoa semoga kembali pada saya dan mengajak para sahabat-sahabat, uang maksudnya, ya, itu balik lagi. Masya Allah, benar-benar terharu. Semakin kesini kok semakin dipermudah jalan rezeki saya. Buat teman-teman yang sedang berjuang, jangan lelah ya, positive thinking sama Allah. Insya Allah selalu ada jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Bismillah, harus lebih kenceng lagi sholawatanya. Makasih. Nah itu dia dari Kak Pradiskin Glow Bali 8. Bener banget ya teman-teman, aku itu sejak ngamalin W40H dan sholawat nggak pernah mikirin yang namanya duit kayak gitu. Ya karena gini, aku selalu percaya aja sama Allah. Entah berapapun yang aku keluarin, pasti Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Contohnya, banyaklah pelajaran-pelajaran tentang riyadoh ini dan menarik sih buat aku. Dulu sebelum aku kenal riyadoh, aku tuh orangnya selalu panikan dan takut kehabisan uang. Ada nominal uang yang mungkin itu sudah, aku mikir ini nih udah bokek banget kayak gitu. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah, aku jarang banget ngecek saldo di ATM meskipun itu dapat transferan dari Syam Creative Design kayak gitu ya, dari freelance aku, dari YouTube aku nggak pernah ngecek. Jadi aku cuman doa aja sama Allah, ya Allah, aku mohon, aku minta dan aku yakin bulan ini tuh uang aku, maksudnya omset yang aku dapatkan bulan ini tuh jauh lebih banyak. Yang namanya usaha, bisnis itu kan pasti ada naik turunnya. Nah, kalau pas lagi turun kayak gitu, aku cuma mikir gini aja. Ya, nggak mungkin lah Allah nggak ngasih rezeki sama aku. Toh aku juga, ngasih rezekinya sama orang tua. Pastilah ada rezeki, meskipun Allah nggak ngelihat aku ya, yang banyak dosa ini, mungkin orang tuaku doanya yang keterima gitu. Tapi alhamdulillah, sejak aku menerapkan ke positive thinkingan aku sama Allah kayak gitu ya. Meskipun misal freelance aku sekarang lagi sepi, ternyata YouTubeku naik. Kalau YouTubeku turun, ternyata freelanceku banyak. Entah itu kalau semuanya dua-duanya turun, aku dapat rezeki dari mana kayak gitu. Yang intinya omset setiap bulan itu alhamdulillah pasti cukup ya, bukan kurang, bisa cukup, bisa lebih untuk transfer orang tuaku. Jadi kayak gitu teman-teman. Apa ya istilahnya ya? Tenang aja kayak gitu. Kalau apa-apa misal, nanti ada Allah, insya Allah pastilah Allah kasih. Yang penting ibadahku tetap lurus, nggak pernah turun, ya. Banyak orderan ataupun sedikit orderan, riyadohnya tetap jalan, nggak ada turun, nggak ada yang gimana-gimana. Itu kuncinya. Kalaupun lagi banyak-banyaknya orderan, ya aku doa juga sama Allah kayak gitu. Ya Allah, jangan sekarang dong, kalau memang mau ngasih rezeki yang banyak sama aku, kasih rezeki di jalan yang sekiranya aku tuh nggak sibuk. Kayak freelance itu kan semakin banyak orderan pastinya semakin sibuk kan, dan aku nggak mau riyadohku itu ngalah lah, maksudnya diturunin, ibadahnya diturunin. Aku maunya seperti itu. Tapi beneran Allah kasih jalan rezeki yang lain, yang nggak dari freelance, yang tetap rezekinya itu ada, tapi nggak dari kesibukan yang membuat aku lebih sibuk lagi dengan jadwal-jadwal kerjaanku. Jadi intinya teman-teman, apapun permasalahan teman-teman, obrolin sama Allah. Meskipun itu hal terkecil, obrolin. Nggak harus nunggu setelah sholat ya. Meskipun kalian duduk kayak gini terus mikir, nanti gimana ya gini-gini. Udah, obrolin aja sama Allah. Ya Allah, aku bulan ini mau kirim orang tua nih, tapi kayaknya kok bisnis aku tuh turun ya. Tapi aku yakin sih Allah bakalan ngasih yang banyak ya bulan ini gitu. Pokoknya kayak gitu aja, nggak usah yang gimana-gimana doanya. Testimoni yang ketiga dari Kak Aruni. Izin berbagi Kak, sebelumnya aku hanya ngamalin sholawat Jibril sehari, nggak tentu sedapatnya aja, sambil ngerjain kerjaan rumah, sambil sholawat. Tapi Masya Allah, sedikit demi sedikit sudah saya rasakan keajaibannya. Memang belum seperti kakak-kakak yang lain,
Kemarin suami di tempat kerja ada masalah, ditambah lagi usaha online kami, tokonya kena moderasi selama 7 hari. Kolektor berdatangan ke rumah menanggung hutang. Ya Allah, rasanya hampir putus asa. Tapi aku yakin pertolongan Allah itu nyata. Alhamdulillah, masalah di tempat kerja clear, padahal seharusnya hukumannya fatal. Masalah toko online clear, alhamdulillah nggak sampai dihapus tokonya. Masalah kolektor, ya Allah, alhamdulillah mereka nggak datang lagi ke rumah. Nggak tahu kenapa, biasanya mereka tuh galak-galak kalau datang dan menjadi santun dan lembut tiba-tiba. Dan aku insya Allah akan amalkan W40H, semoga istiqomah dan Allah kabulkan hajarku dan kakak-kakak yang lain, amin. Nah itu dia testimoni dari Kak Arumi, Masya Allah. Allah ngasih jalannya itu, permasalahan suaminya diselesaikan sama Allah, masalah tokonya dikelirin, dan masalah kolektor juga Allah lembutkan hatinya. Ya meskipun masih belum lunas hutangnya, tapi nggak apa-apa, ini juga sebuah keajaiban loh. Siapa tahu Allah masih pingin ngelihat Kak Arumi sampai mana nih keistiqomahannya. Apakah setelah ditolong sama Allah meskipun belum lunas hutangnya, apakah udahan, apa dilanjut, kayak gitu. Kemarin aku juga sempat ada DM ya, dari salah satu sahabat pejuang Riyadhah. Beliau ini tanya, Kak, aku sudah Riyadhah 30 hari, mau nyampe 10 hari, tapi kok nggak ada tanda-tanda keajaiban dari Allah ya? Emang ada ya Kak, yang Riyadhah yang gagal seperti aku? Nah ini kata beliau ya. Sebenarnya yang namanya Riyadhah dari tahap pertama itu nggak ada yang namanya gagal teman-teman. Kita mau baca surat Yasin Waqiah ya, selama 30 hari itu sudah masuk dalam keajaiban. Meskipun hajat kita belum dikabul sama Allah. Kenapa aku bilang itu adalah salah satu keajaiban? Yang awalnya kita nggak pernah ngaji, ya mungkin ngaji sih, tapi nggak setiap hari, baca Yasin Waqiah nggak setiap hari, karena Riyadhah kita baca Yasin Waqiah setiap hari. Nah itu suatu perubahan kecil di diri kita, dan nggak semua orang itu bisa ngelakuinnya. Dan kakak ini udah ngelewatin selama 30 hari, itu salah satu keajaiban. Dan masalah Riyadhah gagal, nggak ada yang namanya Riyadhah gagal. Ini masih 30 hari, coba aja dilanjut ya. Kalau Riyadhah pertama masih gagal, coba aja Riyadhah kedua. Gagal lagi, bukan gagal sih, belum lagi Allah kasih di 4 ke Riyadhah kelima, ke Riyadhah 6, dan seterusnya. Yang namanya Riyadhah itu kan membangun kebiasaan kayak gitu ya. Insya Allah nanti ada pasti itu aku yakin ada keajaiban kecil-kecil dari Allah. Meskipun kita ada ujian, ya sebenarnya itu juga keajaiban dari Allah. Karena apa? Setiap ujian yang Allah kasih itu adalah penghapusan dosa, teman-teman. Jadi sebelum hajat kita dikasih sama Allah, aku kan sering bilang ya, Allah tuh nggak suka ngasih rezekinya sama keadaan kita yang kotor. Kotor tuh apa? Penuh dengan dosa, kayak gitu. Makanya Allah bersihin dulu dengan ngasih ujian-ujiannya, ujian besar atau kecil, ya udah terima aja kayak gitu. Pasrahin aja sama Allah. Insya Allah kalau kita mau nerima apapun yang dikasih sama Allah, nah setelah itu tuh pasti datang keajaiban Allah yang sangat besar, yang mungkin hajat-hajat teman-teman bakal dikabul sama Allah. Itu aja ya podcast kali ini, semoga jadi bahan motivasi sama teman-teman, dan makasih juga yang udah kirim testimoninya. Semoga tetap istiqomah, lancar rezekinya, sukses terus kerjaannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.